Ayo, kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Cek. Yuk, kita baca Alkitab di Markus pasal 16 ayat 14 sampai 19. Kita baca ya, dimulai dari ayat ke-14. Akhirnya I-nya besar nih adik-adik, berarti ianya ini adalah Tuhan Yesus. Menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat D-nya besar Tuhan Yesus ya, sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya akan dibaptis, akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Amin. Tuhan Yesus mati disalib dan bangkit pada hari yang ketiga. Saat dia sudah bangkit, dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Sesuai firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, Tuhan Yesus menampakkan diri ke 11 muridnya yang sedang makan pada saat itu. Nah, Tuhan Yesus ini mencela kedegilan dan ketidakpercayaan hati murid-muridnya karena mereka nggak percaya nih sama orang-orang yang ngomong kalau Tuhan Yesus udah bangkit. Padahal orang-orang sebelumnya itu udah beneran melihat Tuhan Yesus bangkit. Pada akhirnya, Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya. Amanat agung? Apa itu amanat agung? Yuk kita baca bareng-bareng ya. Ini dia amanat agungnya. Amanat agung adalah pesan atau nasihat Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Kita pun adalah murid-muridnya. Diambil dari Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Sesudah Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung ini, akhirnya Tuhan Yesus terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Wah, adik-adik, keren banget ceritanya. Kita bisa belajar apa sih dari firman Tuhan ini? Kita sebagai murid Tuhan Yesus harus melakukan apa ya? Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memberitakan firman dengan berkata jujur, rajin, taat kepada Tuhan, orang tua dan sesama, melakukan banyak hal-hal baik sehingga orang-orang yang melihat akan senang dan memuji Tuhan. Ayat hafalan Yohanes 14 ayat 2. Tuhan Yesus memberkati. Dah.